Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa syarat-syarat sah seorang jadi imam? Syarat imam itu dalam bahan untuk pelatihan imam, saya di beberapa kabupaten menjadi pemateri untuk pembekalan imam. Ada yang membuat pelatihan imam itu setahun 2 kali. Jadi dari kecamatan dikumpulkan beberapa orang untuk dibuat pelatihan imam. Nanti slide-nya saya kopikan. InsyaAllah ada 14 syarat menjadi imam. Kalau berkumpul kita ramai-ramai ini, siapa yang pertama paling layak jadi imam? Al-wali, pemimpin. Makanya ketika Nabi hidup, Nabi jadi imam. Meninggal Nabi, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama kali jadi imam itu pemimpin. Kalau berkumpul satu pekan baru nih, siapa imam? Imam besar Haji Firdaus STMT. Itu jadi imam. Nah, kalau dia tak bisa jadi imam, misalnya dia bisa jadi imam, tapi kalau yang kebetulan pas jadi imam tak berbunyi Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, zuhur sama asar. Nah, kalau dia tak bisa, maka diangkatlah imam yang kedua, namanya imam ratib. Ratib artinya rutin, imam rutin yang terus menerus, maka diangkatlah imam. Maka Umar bin Khattab pernah mengangkat Ubay bin Ka'ab jadi imam tarawih selama 1 bulan. Ini dalil boleh mengangkat imam. Karena dia tak sanggup jadi imam, diangkatlah imam, namanya imam ratib. Sampai di Pekanbaru berubah namanya menjadi imam paripurna. Nah, itu imam ratib, imam tetap. Makanya Ustaz Abdul Somad kalau dia ceramah di masjid tak boleh maju nyelonong. Selama ada imam ratib tak boleh maju. Karena imam yang tak ngerti daerah di situ akan menimbulkan fitnah. Datang dari Jakarta, tiba-tiba ceramah di sini, pas subuh suruh maju. Dia di sini biasa berkunut, tiba-tiba maju dia tak berkunut. Menjadi masalah, menimbulkan fitnah. Nah ini, maka imam ratib. Saya kalau ceramah di luar kota tak tahu saya tradisi di situ, maju Pak Ustaz. Mana imam ratib? Imam tetap mana? Ini, silakan maju ke depan. Ini, dulu pernah terjadi di Masjid Agung An-Nur. Padahal imam ratib ada di situ, Pak Haji Masyari ada di situ. Tiba-tiba disuruh mereka maju imam. Tak datang dari mana? Dia musafir. Dibuatnya pula sholat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kacau di belakang. Ada yang menambah 2, ada yang bingung tengok kiri kanan batal, ada yang salam. Pas hari saya jadwal ceramah hari Selasa. Jadwal rutin saya ceramah hari Selasa. Saya tulis di Riau Pos, masih ada di bagian HP Android, tulis di Google Imam Musafir, Abdul Somad. Ada saya bahas tentang imam ratib. Dia tak boleh imam ratib itu tak pede. Jadi imam ratib mentang-mentang ada yang berjubah 3 lapis langsung diciut. Tak boleh, dia harus maju ke depan, dia harus pede maju ke depan. Saya sudah diangkat jadi imam ratib, maju ke depan. Dia buat terlalu pede sampai mendoa ini. Nah, wali, ratib. Siapa lagi? Aqra'uhum, paling banyak hafalannya, paling paham Al-Quran. Nah itu level 3. Paling banyak hafalannya, paling paham Quran. Yang ini hafalannya 30 juz, yang ini juz 30. Itu tak sama. Maka yang paling banyak hafalannya, paling paham. Itu urutan ke bawah, ada 14 urutan. Saking banyaknya tak ingat saya urutannya satu persatu. Yang paling paham, yang paling warak, sama-sama hafal 30. Sama-sama 30 juz, tapi yang satu ini warak. Warak itu menjaga diri dari syubhat dan haram. Kalau duduk di pinggir jalan, yang satu itu duduk. Kalau yang satu lagi enggak, menengok. Tengok ni, balik lagi belakang. Auto reverse. Ini yang paling warak. Yang paling bersih. Sama-sama hafal 30. Yang satu itu jubahnya putih bersih. Yang satu lagi bersih, tapi Arab gundul di balik.
akhlak. Sampai di situ ada disebut yang paling cantik istrinya. Loh, kok ada tuh dalam beberapa mazhab disebutkan yang paling, saya bingung waktu membaca itu dalam kitab fikih. Rupanya orang itu kalau istrinya cantik, dia tak menengok bini orang. Itu makanya yang udah nikah, yang belum nikah, itu cari bini cantik. Bagi yang sudah nikah, jaga aja yang udah ada nih. Adapun suara itu belakangan, suara nomor. Ini orang kita enggak, asal bagus suara, suruh maju ke depan. Suara itu belakangan. Yang nomor 14 yang sudah nikah. Kemarin waktu bulan suci Ramadan, banyak imam-imam tarawih yang dari pondok pesantren, anak aliyah itu jamaah permasalahkan. Maju anak muda, tak begini imam waktu. Tak perlu masalah nikah tak nikah. Dia memang belum nikah, tapi bacaannya hafalannya mantap. Inilah nikah 3 kali, baca pun tak lulus. Jadi nikah itu nomor 14 yang dipermasalahkan. Inilah masalah susunan-susunan jadi imam, maka dibuatlah fit and proper test. Kalau di Maroko, imam itu diangkat oleh Sultan Raja Muhammad VI. Dengan ini mengangkat imam 1 tahun, CPNS 150 imam. Jumlah rakyat Maroko 30 juta. Ditempel di dinding tempat saya kuliah, Darul Hadis. Pengumuman dari Sultan tahun ini mengangkat 150 imam sekaligus khatib. Dibuat tes PNS. Tempat kita tak ada. Karena tak ada dari tingkat pusat, maka dibuat dari daerah ini macam-macam caranya. Kalau di Siak itu ada kebijakan dari bupati menyekolahkan 2 imam kecamatan, dikirim ke Tebu Ireng, hafal Quran 30 juz dan fikih. Nanti setelah dia pulang, dialah yang menjadi imam di kecamatan itu. Yang imam-imam desa ke sana semua. Bukan baru ini masjidnya lebih kurang 700 masjid. Sementara imam yang diangkat baru 13. Bayangkan itu, 700 masjid, imam yang diangkat 13. Sementara yang lain imam sukarela. Siapa yang mau maju-majulah. Berapa banyak imam tolak-tolakan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi masjid kita alhamdulillah dari sejak awal saya kemari memang imamnya itu bacaannya, suaranya berapi-api. Ini bukan basa-basi, tidak usah utang-utang di sini dibilangnya bagus. Memang dari awal saya sini. Tak pernah. Karena kalau bermasalah itu tidak saya tegur depan orang banyak. Masalah saya bicarakan ke pengurus, Pak. Ini ibadah kita ini mau dibawa kemana? Ibadah kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan anak lajang, anak gadis saja selalu menanyakan itu. Hubungan kita ini mau dibawa kemana ya? Sholat kita ini mau dibawa kemana? Bacaannya tak betul. Maka musyawarahkan, pilih. Jadi tidak semuanya mesti imam paripurna. Ada tuh dulu masjid di air dingin, tidak ada langsung kontribusi dari pemerintah, tak ada. Mereka saja swadaya dapat imam hafal Quran 30 juz. Bagus. Tak mesti 30 juz. Hafal beberapa surat-surat penting. Apakah ada larangan zikir doa bersama setelah sholat? Tak ada larangan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang tak boleh dibuat itu tak ada dalil sama sekali, balik dalil umum, dalil khusus, dalil jauh, dalil dekat, dalil satu, dalil dua, tak ada dalil sama sekali. Dibuat-buatnya saja. Quran, hadis, ijma', qiyas, tak ada dalil. Itu baru disebut perbuatan bid'ah. Perbuatan tidak ada dalil, bid'ah. Tidak ada dalil, maka bid'ah. Cukup 5 jari. Selama masih ada dalil, tak boleh dikatakan bid'ah. Karena kalau kita katakan bid'ah, otomatis dolalah, otomatis nar. Bid'ah, dolalah, nar. Jika saya mengatakan Bapak bid'ah, itu sama dengan neraka. Enak aja ngasukkan orang neraka. Memang neraka punya bapak dia. Baik, selanjutnya, apakah maksud perkataan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini? Sebaik-baik bid'ah ini. Umar bin Khattab melihat sholat tarawih ramai, imamnya satu orang, Ubay bin Ka'ab imamnya. Ayatnya satu malam 1 juz.
Maka ketika melihat itu apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Kalaupun mau dikatakan bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah. Maknanya bid'ah, salat tarawihnya tak bid'ah, karena Nabi pernah salat tarawih. Salat berjamaahnya tak bid'ah. Lalu gimana kalau mau dikatakan bid'ah? Membuat 30 malam dengan satu malam satu juz, itu tak dibuat Nabi, maka itu tambahan. Maka amal yang ada asalnya ditambah, maka tak dapat dikatakan bid'ah. Inilah dalilnya. Apakah itu bid'ah lughawiyah dan bid'ah syariah? Lughawiyah syariah, selama ada dasarnya maka dia tidak dapat dikatakan bid'ah. Tapi kalau tak ada dasar sama sekali, maka bid'ah. Diletakkan turbah Karbala di atas, lalu sujud di atas itu, Allahu Akbar. Itu tak ada dalil sama sekali. Mana dalil? Mana ada dalil? Mana pula Nabi pernah mengatakan, hai orang beriman, kalau kamu sholat, ambillah turbah Karbala, tanah dari Karbala, Irak, letakkan di kening. Itu tak ada. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Tak ada dalil sama sekali. Pas tanggal 10 Muharram meninggal Husain, lalu diambil pisau, dipukul-pukulkan ke kepala, ya Husain, ya Husain. Itu tak ada. Malah larangan. Laisa minna man dharabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, bukan umatku. Maka kalau ada keluarga meninggal, ada dia sudah mau menarik-narik, nah tarik tangan. Kalau sekedar air mata meleleh tak apa-apa. Tapi kalau sudah lidah menyumpah serapah, kenapa mati bang? Tak boleh. Ini banyak perempuan ini meraung meratap. Sebetulnya dia tak terlalu sedih, harta warisan sikit betul. Ini masalah. Apa itu bid'ah secara lughawiyah dan secara syariah? Bid'ah lughawiyah itu adalah perbuatan itu ada tambahannya. Perbuatan itu ada tambahan, tapi ada asalnya. Itu yang dimaksud Umar bin Khattab. Ini ada tambahannya. Mana tambahannya? Membuat satu juz satu malam, dilaksanakan selama 30 malam. Tapi ada asalnya. Mana? Nabi salat tarawih. Maka perbuatan yang ada asalnya, ada dasarnya, tak boleh dikatakan bid'ah. Ini yang menyebut lughawiyah syariah ini siapa membagi? Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini punya pembagian. Kalau begini namanya lughawiyah, kalau begini namanya syariah. Ini juga membantah orang yang mengatakan bid'ah tak bisa dibagi. Bid'ah tak bisa dibagi, buktinya bisa. Ibnu Taimiyah membagi. Ini bid'ah lughawiyah, ini bid'ah syariah. Siapa yang membagi bid'ah secara lughawiyah dan syariah? Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Saya punya filenya. Kebetulan saya diundang oleh anak almarhum Buya Bahtiar Daud, Islamic Center, Kampar. Ustaz datang ke pesantren kami, Ustaz jelaskan masalah bid'ah. Ustaz pembicara dari luar, satu pembicara dari dalam. Filenya ada. Pembahasan bid'ah, bid'ah lughawiyah, bid'ah syariah, lengkap semua. Apakah Umar sendiri atau para ulama? Karena Umar tak pernah mengatakan ini bid'ah lughawiyah, ini bid'ah syariah, dah. Umar hanya mengatakan ni'matil bid'atu hazihi. Datang ulama setelah dia membagi. Kalau ada dasar sumbernya, maka dia disebut dengan lughawiyah. Tapi kalau tak ada dasarnya sama sekali, maka disebut dia dengan syariah. Perbuatan yang ada dalilnya, maka tak dapat dikatakan bid'ah, karena ada dasarnya dari Nabi SAW. Ustaz, saya ingin menanyakan, apakah ada dalil hadis mengatakan bahwa istri Rasulullah tidak bertanya? Dan kenapa ada sebagian ustaz mengatakan bahwa cadar itu adalah budaya Arab? Mohon dijelaskan atas kelemahan ibu saya ini. Apakah ada dalil hadis yang mengatakan bahwa istri Rasulullah tidak bertanya? Bercadar mungkin. Oh, jauh betul dari bertanya ke bercadar. Kalau ada orang mengatakan cadar itu tradisi budaya Arab, itu sama dia dengan menuduh bapak berjubah tradisi Arab. Kalau jubah itu tradisi Arab, maka sarung itu tradisi India, maka celana itu tradisi Eropa. Lalu gimana? Baliklah kita ke suku Sakai balik. Jadi Islam itu jangan tarikkan budaya, yang penting menutup aurat. Itu dia kuncinya. Jangan tarik budaya ini, menutup aurat. Nah, masalah cadar itu
Apa nilai poin baik dari cadar? Cadar dalam Islam dianjurkan. Ulama menganjurkan cadar. Kenapa? Karena dengan memakai cadar, perempuan itu terjaga. Memakai cadar menjaga dirinya dari pelecehan seksual. Perempuan kalau terlalu cantik, cobalah yang punya istri cantik bawa ke rumah makan, semua menengok, tukang balayan nengok, tukang kasir nengok, sila-sila dia emosi, pergi dia ke mobil dibawanya kucing Inggris, namanya nggak bisa. Jadi itu meringankan, menimbulkan fitnah. Saya suka mahasiswi-mahasiswi yang bercadar di lokal saya, ada beberapa mahasiswi cadar, bagus. Dengan itu terjaga dia, terjaga mahasiswa yang lain, Ustadz pun terjaga juga. Itu penting, bagus. Nah, jadi kalau ada mahasiswi bercadar, itu saya mendukung. Istri bapak bercadar, bagus. Yang jadi masalah kalau dikatakannya cadar itu wajib, ini masalah. Mewajibkan cadar, itu tak ada dalil. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, laki-laki disuruh menundukkan pandangan. Yaghudduna absarahum, hendaklah laki-laki itu menundukkan pandangan. Kenapa saya menundukkan pandangan? Karena wajah ibu nampak. Kenapa laki-laki disuruh menundukkan pandangan? Karena wajah ibu nampak. Kalau wajah ibu tak nampak, cuma biji mata, untuk apa saya nunduk? Itu kata Syekh Muhammad Ghazali. Imam Malik bin Anas mengatakan, kalau ada laki-laki tak mahram, laki-laki di sini ada perempuan tak mahram, laki-laki dia boleh makan, dia boleh makan. Artinya apa? Kenapa dikatakan Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta boleh laki-laki itu makan di depan perempuan yang tak mahram? Perempuan itu pun boleh makan. Artinya ketika dia menyuap itu kan mulutnya terbuka. Kalau dia pakai cadar, bagaimana? Bercadar bagus, cadar bagus. Tapi ketika mewajibkan cadar, maka dia sudah. Karena kalau wajib lawannya haram. Hati-hati. Kalau saya katakan cadar wajib, maka ibu yang tak bercadar ini haram semua. Haram. Jadi bercadar bagus. Kadang orang ini kalau sudah dimasuki setan, nengok biji matanya pun nafsu juga. Oleh sebab itu bercadar ini bagus. Apakah hukumnya menerima mempekerjakan seorang pembantu? Kemudian bagaimana harusnya kita memperlakukan seorang pembantu itu? Pembantu itu adalah orang yang menolong meringankan beban kita. Jangan kita jadikan dia budak, hamba saya, memperbudak dia. Ingat, kalaulah tak ada kamu, saya repot menggendong anak saya ini. Alhamdulillah kamu ada. Untuk kompensasinya saya kasih sekian untuk kamu. Maka jangan diperbudak dia. Ingat, ittaqus zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang menzalimi tukang, yang menzalimi tukang panen, yang menzalimi tukang egrek sawit, yang menzalimi tukang potong karet, yang menzalimi pembantu rumah tangga. Langsung pembantu itu cerita ke saya, Pak Ustaz, dia masak enak, masak rendang, masak gulai, masak kepiting, masak ayam. Yang masak saya. Pas giliran makannya dikasihnya sate ikan teri kemarin. Ada makhluk model ini di Pekanbaru. Ini kalau mati neraka jahanam tempatnya. Zalim, habislah amal kebaikan dia. Salatnya, puasanya, hajinya terbang melayang. Mana dalil Pak Ustaz? Ya'ti yaumul qiyamah, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat. Bisolatin, salatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Tapi ternyata dia syatama haza, mencaci maki si fulan. Manggil pembantu itu enak saja namanya. Semua binatang-binatang haram, itik, ayam, semua ada di situ. Memanggil orang seenaknya saja, gaji tak dibayar, gaji ditahan 3 bulan, dipotongnya pula lagi. Oh, pembantu itu mau minta berhenti tak mau. Kenapa? Dia takut dipecat, anaknya mau sekolah, orang tuanya di kampung, dia tetap bertahan. Malam-malam dia berdoa, lebih dulu doa dia sampai daripada doa kita. Dimakan gaji dia. Uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Makna sebelum keringatnya kering, bayar tepat waktu. Bukan berarti tengok keringatnya sebelum kering bayar. Bukan itu maksudnya. Artinya tepat waktu. Ini bagi yang mempekerjakan pembantu. Ustaz sendiri bagaimana? Saya tanya istri saya yang menyetrika di rumah, yang ngepel.
bayar sebelum tanggalnya. Berapa tanggal yang biasa dikasih? Tanggal 30, 28, 29 dikasih. Kalau anak sakit tanya. Karena kalau kita aniaya zalim, tak ada guna amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada iman adalah la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Mereka itu saudara kita. Jangan sombong. Kebetulan Allah uji dia dengan susahnya. Dia mungkin tak sekolah, tapi iman boleh jadi lebih hebat iman dia dari kita. Malu kita nanti di akhirat. Dia di Jannatul Naim, level VIP. Kita di emperan surga. Nauzubillah. Jangan pernah merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Ini nunjuk pembantu pakai kaki. Buatkan nasi goreng. Oh, tak berakhlak, tak beradab. Apakah wajib iqamah antara salat jamak pertama dan kedua? Tak wajib, sunat. Setelah salam, saya salat zuhur 2 rakaat jamak qasar, jamak takdim dengan asar. Allahu Akbar. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dianjurkan qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya salat asar 2 rakaat jamak qasar dengan maghrib dengan zuhur jamak takdim karena Allah Taala. Allahu Akbar. Andai dia tak qamat sah, tapi qamat sebagai pemisah antara salat zuhur dengan salat asar. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih. Lalu kemudian dia akan datang di akhir zaman menegakkan syariat Allah. Nabi Muhammad SAW, pembawa kebenaran. Tapi karena saking banyaknya orang mengaku Imam Mahdi, maka pada zaman seorang sosiolog muslim bernama Ibnu Khaldun dari Tunisia, Abdurrahman Ibnu Khaldun, mengatakan hadis-hadis Imam Mahdi dhaif. Jadi selama saya mikir, padahal hadis tentang Imam Mahdi ada yang sahih. Kenapa Ibnu Khaldun mengatakan dhaif? Rupanya di zaman dia itu banyak betul orang ngaku Imam Mahdi. Jadi untuk menekan ini tak ada tuh kata dia. Di zaman kita ini sekarang pun banyak mengaku Imam Mahdi. Tiba-tiba ketika dia sedang berzikir, datang 4 malaikat ke rumahnya di 4 sudut rumahnya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lalu malaikat itu berkata, hai Lia Eden, kau kuangkat jadi nabi. Lia Eden diangkat jadi nabi, anaknya namanya Abdurrahman diangkat jadi Imam Mahdi. Ini Lia Eden punya kerja. Oleh sebab itu karena terlalu banyak mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi di Indonesia tak ada, Imam Mahdi banyak. Oleh sebab itu hadis tentang Imam Mahdi sahih. Memegang dinding Ka'bah. Memegang dinding Ka'bah. Apakah ada sunnahnya oleh Rasulullah SAW? Apakah boleh memegang dinding Ka'bah seperti menyembah-nyembah Ka'bah? Yang diusap hanya rukun Yamani. Ini Hajar Aswad, ini rukun Syami, ini rukun Iraqi, ini rukun Yamani. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan asal lewat semua disentuhnya. Habis itu disentuhnya. Datang Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, bukan begitu. Aku pernah menengok Rasul, waktu Rasul tawaf, yang disentuhnya itu hanya rukun Yamani. Pas rukun Yamani, pegang, sudutnya jadi pegang. Waktu Hajar Aswad dicium. Kalau tak bisa dicium, tangan aja masukkan, tangan jadi dicium. Kalau tak bisa juga dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menempelkan pipi kanan itu di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, namanya multazam. Itu memang bergantung di pintu itu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan minta ke batu itu. Nah, jadi banyak Pak Ustaz orang yang usap-usap. Tak tahulah entah apa niat dia usap. Bisa jadi dia usap-usap mau ngambil minyak wanginya. Karena minyak wangi yang dioleskan ke dinding Ka'bah itu yang asli, yang macam madu asli. Jadi pagi-pagi kami dulu waktu mahasiswa selalu moles-moleskan ambil minyak wangi. Tapi bukan karena mau mengambil segala macam. Jadi ada yang diusap, ada yang dicium. Apa kata Umar bin Khattab waktu mau mencium Hajar Aswad? Ya Hajar, hai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, kau pun tak pula menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Andai Muhammad bukan menciummu, aku pun tak mau mencium. Tengok Umar bin Khattab rasional. Aku
Aku menciummu karena Muhammad menciummu. Kalau bukan karena Muhammad menciummu, aku tak mau menciummu. Dia hanya batu biasa saja. Itu hanya penunjuk arah kiblat. Nah, jadi yang kalau beribadah tengok dalilnya, jangan tengok orang jahil. Banyak orang Indonesia sampai ke sana tengoknya orang cium, diciumnya pula. Tengoknya orang pegangnya pula. Waktu mau mencium pintu Ka'bah, mau gantung situ. Berdoa, ya. Masuk ke dalam Ka'bah kalau bisa, ya. Tak bisa masuk ke dalam Ka'bah, dalam Hijr Ismail yang melengkung. Orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama macam orang sholat dalam Ka'bah. Anda tak dapat. Tapi jangan sampai membuat yang tidak-tidak. Kalaupun mau mencium Hajar Aswad, mata itu dibuka, udah dekat baru cium. Tidak dari jauh dan jauh. Dicium lain rasanya Pak Ustaz. Rupanya belakang orang Afrika. Bagaimana cara membuka hati yang sudah distempel dari Allah? Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari Tuhan. Sebagaimana kita memainkan duit logam, begitulah Allah membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik. Kalau kita sendiri, maka kita muhasabah diri, merasa jangan-jangan aku ni baik di depan orang, jangan-jangan aku ni ustaz di hadapan orang, di hadapan Allah jangan-jangan setan aku ni. Selalu merasa diri kita dihina, kotor di hadapan Allah Ta'ala. Muhasabah diri malam sebelum tidur, malam bangun atau subuh. Itu saja. Matikan HP. Makanya HP itu mati total, jangan sekedar silent. Ini silent bergetar pula, sedang muhasabah. Mati itu total. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya minta kepada Allah. Kalau orang lain kita ajak cerita, orang tak mau diceramahi, yang kita ceramahi orang. Kalau ceramah gini tablik akbar ya, tapi kalau berdua begini, hai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Bisa. Ini aja. Mungkin ajaknya bicara macam apa? Sebetulnya kita ni mau ke mana? Aku bingung dah. Kemana lah arah kita ni? Diajak dia tengok orang mati. Jalan-jalan dia ajak orang tengok orang sakit, bawa dia ke ruang ICU, menengok itu. Mudah-mudahan doakan dia malam. Ya Allah, saudaraku ini bukakanlah pintu hatinya. Itu cara baik kepada orang lain maupun kita. Jangan menyelamatkan diri sendiri, selamatkan orang lain. Kasih dia buku, kasih dia rekaman MP3 ceramah, downloadkan di internet, postingkan ke dia. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai berhenti gara-gara, sampai dia sakratul maut. Andai tak ada anak-anak, kita membisikkan ke telinganya sebelah kanan, La ilaha illallah. Begitulah persaudaraan itu. Bukan dibiarkan saja, mati-matilah, yang penting saya selamat. Oh tak, orang Islam tak egois. Pak Ustaz, apa hukumnya membangun gereja? Kebetulan saudara saya seorang tukang bangunan. Syubhat itu bersekongkol dengan orang kafir. Tukang las, dilaskannya salib, melas paru. Wah salib empat, dia pula masangnya di atas, jatuh patah mati suruh mati. Jangan, banyak kerja lain lagi. Rezekinya, uangnya tak barakah, tak ada barakah. Padahal yang kita minta itu wa barakatan fil rizqi, minta barakah rezeki. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Dan yang paling mengerikan, dia sudah berkontribusi amal jariah. Bayangkan itu, kalau dia lah melas salib itu sampai berapa ratus tahun, salib itu tak hancur-hancur. Oh, dia mendapat persenan, mengalir dosa jariah untuk dia. Hati-hati. Begitu juga yang pandai mematung, di patungnya patung Santa Maria, patung yang pandai melukis, desain grafis segala macam. Ini semua kerja kita ini, hati-hati, karena ini terkait masalah. Kalau kerja di rumah makan, masakannya muslim, kebetulan yang punya itu non muslim, tak masalah. Tapi kalau sudah menjadi masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Karena di beberapa tempat kan ada itu warungnya punya orang, kita numpang di situ sate atau itu tak masalah. Karena kita yang bawa piring dari rumah, jangan piring bekas dia makan babi dipakai situ, gelas habis dia makan babi. Saya kalau makan yang berhadir tak lewat ganjal dulu. Apa betul ada suatu riwayat mengatakan bahwa Abu Jahal setiap hari Senin mendapat keringanan hukuman dari api neraka? Ya, disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga oleh para ulama besar bahwa Abu Lahab diringankan azabnya.
khuffifa alayya fi kulli itsnain, diringankan azabku setiap hari Senin, li'taqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah. Disebutkan Ibnu Katsir, ulama besar Ibnu Katsir yang punya tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir, dia menyebutkan kisah itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini ahli hadis terpercaya. Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dalam 6 bait syair. Apa kata dia? Iza kana hadza kafiran ja'a zammuhu tabat syadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmin itsnaini abada mukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Kalau si kafir yang jelas masuk neraka, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap hari Senin diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Bagaimana dengan orang yang senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid? Setiap hari Senin azabnya diringankan. Kira-kira ringannya bagaimana Pak Ustaz? Apakah dari panas ke dingin? Tidak, otaknya tetap juga mendidih. Jadi sebetulnya dia tetap diazab. Bukan berarti Abu Lahab itu masuk surga di Senin, tidak. Azabnya tetap berat. Tapi mau menunjukkan begitulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya terpercaya. Apakah Rasul kita selalu mengerjakan salat duha? Ini yang membuat orang sebagian tak mau salat duha. Entah karena dia memang malas salat duha. Dia mensyaratkan mesti ada dibuat Nabi. Ini orang tak paham ilmu hadis. Hadis itu terbagi 3. Kalau disuruh Nabi namanya qauli, kalau dibuat Nabi namanya fi'li. Kalau Nabi tak suruh, Nabi tak buat, Nabi diam, namanya takriri. Jangan mesti Nabi buat apa tidak, Nabi buat apa tidak, Nabi buat apa tidak. Ini orang jahil di sunnah, tak paham sunnah. Contoh, salat sunat wudu, mana pernah Nabi buat? Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, tapi Nabi puji. Maka salat sunat wudu itu sunnah, namanya sunnah apa? Sunnah takririyah. Kalau Nabi suruh qauli, kalau Nabi buat fi'li, kalau Nabi membenarkan perbuatan sahabat namanya takriri. Hadis-hadis tentang salat duha sahih. Ausani khalili, orang yang aku sayangi menasihatkan kepadaku, kata Abu Hurairah, supaya jangan sampai aku meninggalkan duha, dan aku tak pernah meninggalkan duha. Jadi orang yang mensyaratkan yang tak pernah disyaratkan ulama, ini saya bingung dari mana dia belajar ilmu hadis. Buka Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi, tidak mesti disyaratkan pernah dibuat Nabi, asal ada dalilnya. Apakah itu qauli, apakah itu fi'li, apakah itu takriri, maka dia sunnah. Hanya saja sunnahnya terbagi 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Bapak ibu yang sudah melaksanakan duha rutin, jangan terkecoh dengan ini. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Oh, banyak sekali perbuatan tak dibuat Nabi. Berdosakah suami mentalak istri yang selalu marah-marah, bentak-bentak dan mencaci maki? Istri yang marah-marah, tengok dulu marahnya kenapa. Kalau dia marah karena suami tak sembahyang, memang wajar dia marah. Tengok dulu sebabnya, kenapa dia marah. Dia marah karena tak bisa belikan cincin emas. Oh, ini nusyuz. Tadi malam nasihat pernikahan Dr. Mustafa Umar. Tadi malam saya hadir, ada jamaah Ustaz kita, Ustaz Asmullah menikah. Saya dengar, jangan menjadi istri itu minta cincin. Nanti saya ingat tadi malam. Nanti Ustaz Mustafa Umar tadi malam. Itu poin penting saya. Karena kalau dia sudah dikasih 1, dia minta 2. Betul itu. Akhirnya 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau pergi undangan, karena tak dibelikan dia marah-marah. Itu namanya nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatir dia berlaku nusyuz, durhaka, ini yang marah-marah nih. Adapun tolak itu langkah kelima. Jadi jangan langsung tolak, dah. Langkahnya ada 5. Langkah pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, 20 tahun yang lalu kau tak marah-marah begini. Kalau kau stres, abang obatkan. Kan kau marah-marah. Insya Allah aku akan ke rumah sakit tuh, kilometer 11, tak jauh. Kasih dia nasihat. Kalau dia tak berubah juga, naik ke level 2. Wahjuruhunna fil madaji. Adinda, kau sudah kunasihati tak berubah-berubah. Kalau gitu kita pisah tempat tidurlah selama sebulan. Memang itulah kutunggu-tunggu bang, kata dia. Artinya dia melawan. Maka level 3 pukul, wadribuhun. Tapi yang 3 ini jangan amalkan. Nanti kena pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga.
Kalau bapak pukul dia, pak pukul sekali, walaupun tak keras, habis itu diambilnya makeup merah-merah di fotonya. Masuk update status, kejamnya nikah. Masuk bapak, ditangkap ke polsek. Kenapa bapak pukul? Ada rekaman ceramah Ustaz Somad. Masuk juga saya gara-gara itu. Pertama nasihat, kedua bisa tempat tidur, ketiga pukul, tapi jangan lakukan. Yang keempat, bab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Panggil pihak laki-laki, keluarga, panggil pihak perempuan, dudukkan bersama. Iko kan dibawa kama anak kemanakan awak. Bagaimana anak kemanakan kita nih? Mau dibawa kemana nih? Karena mereka tak bisa lagi disatukan. Udah macam Tom and Jerry. Berkelahi. Kalau dijumpakan bercakaran ya. Mediasi. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang ada titik temu, Allah akan pertemukan mereka. Tapi kalau sudah tak ada lagi, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, jatuhlah talak 1. Adinda, 4 cara sudah kita tempuh, tak ada titik temu. Apa boleh buat? Dengan ini, pada hari ini, ku jatuhkan pada kau talak 1. Begitu talak 1, dia pun meraung. Aku tak mau jadi janda, bang. Rujuk balik. Tapi yang perempuan ego tadi, begitu jatuh talak 1, jatuh talak 1, laki-laki macam kau, 10 dapat lebih ganteng lagi. Kata dia masih punya waktu berpikir 3 bulan. Diceraikan talak 1, bulan 2, pas masuk bulan depan. Bagaimana? Kata walinya, mau kau rujuk? Kalau macam itu pak, 5 masih bisa. Mulai agak turun. Kemarin kan dia 10. Gimana? Sudah 2 bulan. Bapaknya nanya, macam mana anakku? Mau kau rujuk? Kalau macam itu pak, 3. Jadi kalau begini nampaknya akhirnya balik juga. Jadi bukan sembarangan talak itu. Abghadul halal ilallah, perbuatan yang baik, tapi Allah murka menjatuhkan talak. Bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Jadi jangan mudah-mudah menjatuhkan talak. Ini marah sedikit talak. Talak 100. 100. 1, 2, bukan talak 100 langsung. Kalau dinasihati langsung pulang ke rumah orang tua. Oh, tak boleh. Selangkah anak perempuan keluar rumah tak izin suami, laknat Allah. Jadi anak perempuan ini nasihati baik-baik. Jangan cukupkan hanya dipanggil kuah nasihat setengah jam, tak cukup. Menjelang dia menikah tu panggilkan Ustaz Mustafa Omar, dudukkan dia di kursus. Dulu dia dibuka kursus pranikah di Masjid Al-Falah. Khusus pranikah Masjid Al-Falah. Yang banyak mendaftar yang udah nikah pula. Bukan yang belum nikah, yang udah nikah. Dikhawatirkan yang udah nikah, ini nikahnya sekali lagi yang ada itu. Akhirnya ditutup acara itu. Ini tak bisa. Di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Alhamdulillah di Rokan Hulu diperdakan. Sudah keluar perda 2016. Anak Rokan Hulu yang mau nikah mesti kursus dulu di Masjid Agung An-Nur, kursus pranikah. Setelah kerjasama dengan KUA, setelah dapat sertifikat kursus pranikah, barulah dia boleh nikah. Ini untuk nikah supaya jangan si perempuan ini yang selalu merajuk sikit lari pulang ke rumah, sikit lari pulang ke rumah. Dianggapnya lari itu enak saja. Selangkah keluar rumah hati-hati. Kalau dia kecelakaan mati masuk neraka. Ini laki-laki tahu kewajibannya, perempuan tahu haknya. Itu didudukkan mereka berdua. Jangan nasihat pernikahan cukup. Selanjutnya itu pun nasihat pernikahan. Acara, habis itu sungkem, habis itu tepuk-tepuk tawa. Udahlah habis dari ujung. Selanjutnya nasihat pernikahan. Ulang saya Ustaz. Mana Ustaz tadi balik dia udah merajuk. Nasihat pernikahan itu yang paling intinya. Kalau perlu tak usah nasihat pernikahan situ. Nasihat pernikahan situ tak ada maknanya. Di situlah Ustaz menasihati, di situ pula dia berbisik-bisik sama macam tak ada waktu lain aja. Nasihat itu sebelum nikah tu, waktu malam berkhatam atau seminggu sebelumnya, dudukkan mereka berdua, dudukkan Ustaz situ. Dari jam 8 pagi sampai zuhur duduk cerita pahit-pahit. Kamu perempuan, ni kewajiban kamu. Kamu laki-laki, ni. Jadi jangan nasihat pernikahan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar lipstick, hanya sekedar asal ada dalam rekaman video jadilah.
Tak betul. Ini mesti diperbaiki ke depan. Yang belum menikah, yang pula yang udah minta nasihat ini. Ustaz, sekarang banyak orang menyepelekan sholat subuh berjamaah. Sepi masjid, minta jelaskan keutamaan sholat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Itu makna hadis itu. Bagaimana kalau tak sholat subuh? Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, kencing syaitan di telinganya. Maka nasihat tak masuk, kencing syaitan. Dia tulis di sini, WC, toilet, nauzubillah. Maka anak-anak dibangunkan. Kadang ayahnya sudah bangunkan jam 6. Jam 6 lewat 15 habis subuh, suruh bangun nak, bangun, bangun. Datang maknya, janganlah bang, hari libur tanggal merah, sekali-sekali kan nggak apa-apa nggak sholat. Oh, inilah yang membuat anak ini jadi hantu, jadi setan. Orang tua yang menjerumuskan dia. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, membuatnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Orang tua berperan. Anak itu sebetulnya tak terlalu jahat, orang tua memberi kesempatan. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad SAW, nasabnya sampai bersambung, dan dia akan menegakkan kebenaran. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj, buka surat Al-Kahfi, dibaca tiap malam Jumat. Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard, yufsiduna fil ard. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam perjanjian lama disebut Yagog and Magog. Ya'juj dan Ma'juj, katanya tinggalnya di satu tembok. Oleh sebab itu Imam Tahir Ibn Ashur dari Tunisia mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu Mongol. Kata Tahir bin Ashur, Ya'juj wa Ma'juj itu Mongol, karena dia yang menghancurkan Bani Abbasiyah, dihancurkannya perpustakaan di Baghdad, dicampakkannya kitab-kitab di Sungai Tigris, Sungai Efrat, sampai kuda bisa menyeberang. Seandainya buku di pustaka Suman HS dicampakkan ke Sungai Siak, belum tentu oplet bisa nyeberang di atas. Tinta Sungai Efrat, luntur di Sungai Efrat, hitam, habis kita. Disebutkan mereka itu tinggal di balik tembok. Kata Tahir bin Ashur, yang dimaksud tembok itu tembok Cina. Mereka tinggal di situ. Kaum yang kanibal. Mereka itu sudah dilakukan Genghis Khan yang menyerang Baghdad. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu kata Tahir bin Ashur sudah keluar. Tapi yang sebagian mengatakan belum keluar, masih menunggu masa. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada penafsiran Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir. Apakah benar dengan menyebut nama Allah kiamat akan dijauhkan 40 tahun? Tidak. Banyak orang nyebut Allah, apa yang nyebut Allah? Orang kafir pun bisa Allah, anak Allah, Allah Bapa, Allah Kudus, haleluya. Mudah nyebut Allah. Makna menyebut Allah itu perbuatannya, itu maksudnya. Jangan mulut nyebut Allah, perbuatan setan, itu munafik. Lain di mulut, lain dibuat, lain di mulut, lain di hati, lain di mulut, lain di tangan. Innal munafiqin, orang munafik fi darkil asfali minan nar, tempatnya api neraka. Jadi bukan sekedar di mulut saja. Makanya iman itu 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wal iqraru bil lisan, dinyatakan di mulut. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan badan anggota tubuh. Ustaz, menurut riwayat Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj, beliau didatangi 2 malaikat. Kemudian di bedah dadanya dicuci hatinya. Tujuannya pensucian hati. Tapi kalau seandainya Abu Lahab dan Abu Jahal dicuci juga hatinya dengan cara yang sama, mungkin mereka berdua tak sampai sejahat itu. Kenapa yang dicuci itu Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abu Jahal dan Abu Lahab? Ada yang lebih ekstrim daripada itu. Kata kawan yang kuliah di filsafat, kenapa yang diangkat jadi Nabi itu Muhammad? Kenapa bukan Sokrates, Aristoteles, dan Thales, Demokritos? Kata dia, yang lebih layak jadi Nabi itu Sokrates, karena dia berpikir. Sedangkan Nabi Muhammad buta huruf, tak bisa tulis. Kenapa Nabi Muhammad? Coba tengok persamaannya dengan tulisan. Sama kan? Sama juga dengan orang Sakai. Orang Sakai itu kata dia, kenapa Nabi itu orang Arab? Dia tak mau Nabi itu Muhammad. Dia maunya Nabi orang Melayu pakai songket.
Saya kasih tahu, Nabi itu hak prerogatif Allah. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu bawa mau kemana Muhammad? Mau ngelamar jadi Nabi. Allah memilih dia. Allah sudah pilih dia. Sebelum Adam ada, Allah sudah pilih dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik doa Nabi Adam. Dalam hadis disebutkan Nabi Adam menambah doa itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, maafkan dosaku berkat Muhammad. Doa Adam, ya Allah ampunkan dosaku berkat Muhammad. Lalu Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum ada. Kata Adam, falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa sawaitani, kau bentuk aku, fa nafakhta fihi min ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Aku lihat di tiang aras Muhammad. Ku lihat di tiang aras nama Muhammad. Muhammad. Aku tak tahu Muhammad itu siapa, apa, dari mana, tapi aku yakin nama yang tertulis tentulah dia orang yang agung dan mulia di hadapanmu. Aku bermohon kepada engkau berkat Muhammad. Apa makna? Sebelum Adam ada, dia sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja setelah umur 40, kesempurnaan umur 40 barulah dia dinobatkan. Orang-orang kafir tahu itu. Makanya Bahira tahu, ketika Bahira sedang berada dalam gereja, dia keluar, dia tengok anak kecil. Siapa ini? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Lah, anak ini sudah yatim sebelum lahir ke dunia. Baru Abu Thalib tersenyum, memang betul ini bukan anakku, betul. Ini keponakanku. Karena kita biasa nyebut keponakan kita anak kita. Saya pun kalau bawa keponakan saya, siapa nih Ustaz? Anak saya. Saya bukan bohong. Bilang anak orang anak kita tak masalah, asal jangan bini orang bini kita, itu masalah. Ini anakku, kata Abu Thalib. Kata Bahira, bukan anakmu. Mereka tahu itu Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Orang kafir dulu kalau dia berperang, sebelum berperang dia berdoa, ya Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Ketika datang Nabi itu, mereka pun kafir. Jadi ini hak prerogatif Allah untuk mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul masalah kedua, kenapa tak dicuci Allah hati Abu Lahab? Masalah saya punya emak orang Melayu itu bukan pilihan. Itu Allah memilihkan. Sebelum saya lahir, Allah sudah menetapkan, hai Abdul Somad, emakmu orang Melayu. Masalah saya lahir di Pulau Sumatera itu pun bukan pilihan. Allah tak pernah kasih kertas, hai Abdul Somad, pilih kau mau lahir di Paris, mau lahir di Afrika, atau mau lahir di Sumatera. Itu bukan pilihan, itu Allah memilihkan. Tapi dalam hidup ini tidak semuanya dipilihkan Allah. Ada saatnya memilih. Maka Abu Lahab, Abu Thalib itu disuruh memilih. Kau pilih Islam apa pilih kafir? Bukan Allah memilihkan. Tapi untuk menjadi Nabi itu dipilih Allah. Jadi jangan salahkan Allah ketika dia kafir. Abu Lahab itu kafir karena Allah salah. Enggak. Allah kasih dia pilihan. Dikasih Allah dia akal, dikasih Allah dia Quran. Fa'alha wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan. Tadi Bapak waktu mau ke masjid ini, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Tadi Bapak pilih antara dua. Saya tetap di rumah nonton sinetron atau pergi ke masjid. Habis ini pulang, pilihan. Saya tetap nonton depan TV atau saya tidur. Pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Tapi tidak selamanya pilihan. Saat-saat tertentu kita dipilihkan oleh Allah SWT. Ketika Bapak memilih ibu, saat itu pilihan atau keterpaksaan? Ragu nih. Saya terpaksa milih ibu itu kemarin. Dah, itu pilihan. Dipilih. Hidup ini adalah pilihan. Berani hidup, berani buat pilihan. Takut milih pilihan, jangan buat hidup. Takut hidup, mati saja. Bagaimana Ustaz cara menghadirkan khusyuk dalam sholat? 5 langkah. Yang pertama, dari mulai azan sampai seruan azan, anggaplah itu panggilan kematian. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Hayya 'alas shalah. Seolah-olah itu panggilan pada mahsyar. Mulai khusyuk.
Hati yang tadi bercerai-berai, hati di pasar bawah, hati di mall SKA, hati mulai rapatkan dia, balikkan. Namanya istihdarul qalb, balikkan. Langkah kedua, wudu. Ketika wudu, hati mulai khusyuk. Saat air membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat air membasuh tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa sampai dari lubang telinga. Saat air membasuh kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Mulai hadir hati. Habis itu menghadirkan niat. Mohon maaf. Yang ketiga, menghadirkan niat dalam takbir. Solat saya ini solat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang ketiga, connect antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mulut itu juga dengan hati. Ketika rusak koneksi antara mulut dengan ini, tak lagi connect, di situ dia mulai error, kacau. Ketika dia agak error, tarik balik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mulut itu bergerak. Khabbab bin Al bertanya, ya Khabbab, apakah Nabi waktu sholat itu mulutnya diam saja atau bergerak? Kata Khabbab, mulut Nabi bergerak. Dari mana kamu tahu mulutnya bergerak? Saya tengok jenggotnya bergerak. Gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulut. Yang kelima, usahakan memahami apa yang dibaca. Saya tak nyuruh bapak ibu ngapal, jangan ngapal. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah. Bukan, itu anak TK itu. Dipahami secara umum. Maka dianjurkan membaca ayat yang dipahami. Lebih baik membaca ayat yang dipahami walaupun di ujung daripada di tengah kalau tak paham. Yang hafal qul Allah ini dapat dalil malam. Jadi dari langkah itu. Oh, sholat itu hilang kesadaran. Enggak. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Ada sebagian orang memahami kalau sudah sholat sadarnya hilang. Nabi sholat sadarnya tak hilang. Nabi sholat sadarnya tak hilang. Buktinya apa? Ketika selesai sholat dia nanya Aisyah, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku? Itu menunjukkan Nabi sadar waktu dia sujud tadi. Aisyah mencubit tangannya. Seandainya sadarnya hilang, kenapa dia nanya? Itu menunjukkan sholat Nabi tak hilang kesadaran. Selesai sholat dia tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Waktu sujud, kata Aisyah, aku sangka kau udah sakratul maut ya Rasulullah. Itu menunjukkan Nabi tak hilang kesadaran. Sahabat lama sujud sampai heran, kok lama betul sujud? Selesai sholat baru tahu rupanya cucu Nabi naik ke tengkuk. Itu menunjukkan Nabi tak hilang kesadaran. Sadar dia cucunya naik ke atas. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat tak sadar entah kemana, oh dibawa jin. Nabi aja sadar. Ketika Nabi sedang sholat, ketika sahabat sedang sholat, sahabat sedang sholat, lalu kemudian Nabi sakit, Nabi di kamar, tiba-tiba Nabi datang. Yang waktu itu jadi imamnya Abu Bakar. Abu Bakar sedang imam. Benar. Sahabat tahu Nabi datang. Ketika sahabat tahu Nabi datang, mereka semua memukul tangan. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar itu Nabi datang, mundur ke belakang. Selesai sholat Nabi kasih tahu. Cara ngasih tahu imam kalau salah bukan tepuk tangan, itu bagi perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Itu kronologis asbabul wurud tentang subhanallah. Artinya apa? Sahabat tahu bahwa Nabi datang dan sahabat mau kasih tahu Abu Bakar supaya mundur supaya Nabi maju ke depan. Waktu itu sholat, mereka tidak ingin mendahului Nabi. Tapi kalau sudah sholat kata Nabi tak perlu lagi ganti imam. Ini menunjukkan mereka sadar. Begitu juga ketika Nabi buka sendal. Nabi sedang sholat. Waktu itu belum ada karpet, belum ada semen, pasir. Nabi buka sendal. Semua sahabat yang di belakang itu buka sendal. Selesai sholat, salam Nabi tengok sendal banyak sekali. Loh, kok buka sendal? Itu sahabat kami tengok, kok buka sendal, kami buka pula sendal Nabi. Kata Nabi tadi Jibril datang ngasih tahu sendalmu bernajis maka aku buka. Kalian tak bernajis kenapa kalian buka? Mereka sadar. Sholat itu sama macam menyetir. Kita tetap tengok jalan, tapi kiri kanan kita tahu. Tapi jangan gara-gara tengok kiri kanan lupa jalan. Begitulah lebih kurang. Makanya begitu lupa tarik balik. Begitu lupa tarik balik. Bagaimana Ustadz menghadiri takdir? Apa saja Ustadz yang bisa kita ubah? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa doa. Ini yang pertama. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya kita selalu, ya Allah, kalau memang kau takdirkan baik, tetapkanlah. Kalau buruk, jauhkanlah. Yang kedua, kita dikasih pilihan pada saat-saat tertentu. Ini zam-zam, ini kampung. Pada saat itu kita memilih.
Kalau kau minum zam-zam, kau dapat pahala. Kalau kau minum kamput, kau dapat dosa. Kalau kau minum kamput, kau dicampur 80 kali. Riwayat Nabi 40 kali, Umar menambah 80 kali. Kalau kau minum air zam-zam, kau sehat. Saat itu kita berada dua pilihan. Tak bisa dengan penuh kesadaran kita minum kamput. Pas ditanya, kenapa kau minum kamput? Allah mentakdirkan aku minum kamput. Makanya orang pernah ditangkap oleh Umar bin Khattab, ditanya, kenapa kau minum kamput? Allah mentakdirkan aku minum kamput. Dipukul dia 100 kali. Loh, kok banyak sekali? 80 untuk minum kamput, 20 bonus kena bicara takdir tanpa ilmu. Jadi kita berada di antara dua pilihan. Tidak bisa. Kemarin ada orang nelpon saya di Pangkalan Kerinci, Pak Ustaz, ini masalah nih, kenapa? Ada orang baring di tengah jalan. Terus kata dia, kalau memang ditakdirkan Allah untuk mati tabrak, mati tabrak. Saya bilang kita berada antara pilihan. Ini pisau. Ini pisau. Kalau kita potongkan ke buah dapat pahala, potongkan ke ayam dapat pahala. Tapi kalau dipotongkan ke sini mati. Kenapa waktu dia bunuh diri itu mati? Karena kebetulan ajalnya sudah sampai. Kebetulan jam 9 ditakdirkan Allah dia mati. Lalu dia potong mati. Tapi kalau tidak takdirnya dia tak mati. Berapa banyak orang yang mau bunuh diri tak mati-mati. Minum baygon 3 kali tak mati-mati. Diminum baygon, dikatakan orang sudah mati. Datang orang yang pandai, dituangkannya SKM susu kental mati. Susu masuk, baygonnya keluar, hidup balik. Diminum baygon, batuk, keluar balik, hidup juga lagi. Jadi artinya kalau ada orang mati bunuh diri, itu bukan karena dia membunuh dirinya, karena memang ajalnya sudah sampai. Tapi dia berdosa. Kenapa? Andai ajalnya itu tidak disebabkan dengan dirinya pun dia mati juga. Nah, ada orang mati, ada keluarga mati sedang baca talqin, mati. Habis baca surah Rabbil alamin, mati. Orang mati di belakang makam Ibrahim sedang sujud. Begitu disenggol, mati. Artinya apa? Jangan gara-gara perbuatan kita itu kita mati. Karena kalau memang mati kita Allah, tidak pun kita minum baygon itu mati juga. Minum Coca-Cola pun mati juga. Nah, ini perlu dibetulkan balik pemahaman tentang takdir. Karena kalaulah semua itu dipahaminya, semua takdir, oh bahaya nih. Nanti mahasiswi datang, maaf cakap balik, ambil 3 bulan. Kok kenapa gini? Sabar ya Pak, ini takdir nih. Nanti pulang dia bawa transkrip nilai IP 2,0. Kenapa nilai kau gini? Tiap bulan saya kirim duit. Sabar Pak, ini udah takdir Allah. Mana usaha? Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan itu. Ketika malam perang Badar, Nabi sholat. Malam perang Badar, Nabi berkumpul semua. Sholat Nabi dari Isya sampai subuh, berdoa. Jangan bayangkan Nabi itu tidur-tiduran. Ya Rasul, kita tak berdoa. Udahlah, kalau takdir menang besok menang juga gitu. Ternyata ya jelas. Ini bukan ajaran Muhammad. Ini dari mana dia dapat? Wallahu a'lam. Dari internet, berguru ke google.com. Apakah termasuk orang yang memperingati tahun baru Masehi di halam musola yang mengadakan masyarakat? Apakah orang-orang di Pasik, Pak Ustaz? Kemarin Ustaz dengan Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, dengan Ustaz Ridwan Solawat Rindu, dengan Ustaz-Ustaz lain di Masjid Agung Islamic Center Paksir Pengarayan itu ngapain? Kalau Ustaz Abdul Somad menyambut tahun baru Masehi, masuk neraka, Pasik. Lalu Ustaz kemarin ngapain acara itu? Mengelakkan anak muda daripada mabuk-mabuk, keluyuran, bakar ayam tak tentu arah. Itu nama acaranya. Apa nama acaranya? Mengelakkan anak muda. Di masjid ini pun dibuat pengumuman. Nanti kalau ada orang katakan, kalian menyambut tahun baru di Masjid Raudhatus Sholihin. Lalu kenapa kena ramai-ramai? Mengelakkan anak muda. Kenapa kalau kami tak buat, mereka duduk di rumah. Lama-lama datang SMS, hari gini duduk di rumah, apa kata dunia? Cabut dia. Tahun depan buat lagi. Semua masjid mesti membuat. Kalau jangan buat dalam rangka menyambut tahun baru, marilah itikaf. Jangan. Mengelakkan. Tak ada bahasa yang lebih bagus lagi, bos. Cari bahasa lain. Apa? Membelokkan. Terserahlah. Pokoknya supaya malam supaya anak muda jangan keluyuran. Keluyuran dibuat dari jam berapa? Dari jam 9, 10, 11,
12, 1, 2. Habis jam 2 tu mau balik-balik lah. Untuk mengelakkan supaya dia jangan bersinar segala macam, membakar ayam. Kalau ini bakarnya ayam, dia tak apa-apa. Ayam tetangga habis juga dibakarnya habis. Besok pagi bapak tu tengok kolam, habis ikan-ikan dibakar. Orang yang tidak menutup aurat apakah fasik? Fasik. Sudah dikatakan menutup aurat itu wajib. Kewajiban menutup aurat sama dengan sholat. Perempuan yang dilaknat nisaun, perempuan kasihatun pakai baju, ariyatun tapi telanjang, tapi dia tak mau tahu, fasik. Merayakan tahun baru, fasik. Orang laki-laki tak sholat jamaah apakah fasik? Fasik. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki di rumah sholat namanya laki-laki solehah. Orang yang merokok apakah fasik? Fasik, karena tidak ada hukumnya halal. 2. MUI mengatakan makruh, sedangkan Muhammadiyah mengatakan haram. Ulama Mesir mengatakan haram, Syekh Nasir Farid mengatakan haram. Andai dia haram, fasik. Makruh pun sama, makruh. Merokok dapat, Pak Ustaz, yang haram itu rokok dapet. Kalau Bali tidak apa. Dulu juga situ merokok dapat, sekarang tidak lagi. Rokok membunuhmu, itu yang baru. Yang terbaru tak ada lagi, merokok membunuhmu. Berhentilah. Ada riwayat dari ketua MUI Dumai, namanya Ustadz Lukman Syarif. Hadisnya entah sahih entah tidak, ditanya dia langsung. Jadi ada seorang kiai, di belakang rumahnya itu ada pokok tebu, ada pokok nanas, ada pokok, di ujung tembakau. Tiba-tiba besok diseruduk babi, habis nanas, habis semua. Yang tak dimakan babi tembakau itu. Jadi ternyata tembakau itu rupanya haram bagi babi. Itu kata Ustaz Lukman Syarif. Jangan marah sama saya. Ustaz Lukman Syarif ketua MUI. Saya ingin mengetahui bagaimana cara ulama dulu mengutamakan ilmu, Pak Ustaz. Bagaimana cara ulama dulu mengutamakan ilmu? Kenapa mereka sayang kepada ilmu? Mereka naik onta dari Madinah ke Mesir untuk mencari satu hadis. Dari Madinah ke Mesir melewati Laut Merah untuk mencari satu hadis. Itulah mengapa begitu dapat mereka sayangnya minta ampun. Jadi ketika ada jamaah melapor ke saya sebetulnya mau ikut pengajian Pak Ustadz tuh, tapi salahnya subuh pula. Rumah saya jauh Pak Ustadz. Di mana? Di Panam. Masa dari Panam ke Al-Falah? Saya tak komen, saya diam. Ini agak nyala otaknya. Sahabat dulu mencari. Jangan bayangkan Imam Syafi'i itu duduk di atas sajadah, petik tasbih, subhanallah, lalu datanglah dunia dari atas. Imam Syafi'i bukan begitu. Selesai dia belajar dari Sufyan ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah, 500 km. Dari Madinah pergi dia ke Yaman, 1500 km. Dari Yaman pergi dia ke Baghdad. Dari Baghdad pergi dia ke Kufah, Irak. Dari Irak baru dia ke Mesir. Imam Syafi'i itu belajar, bukan dapat laduni. Bahwa dalam belajar itu Allah kasih laduni bisa, wa'alamnahu biladuna ilma, tapi ada proses. Nah, jadi Bapak Ibu, masalah kenapa mereka menghormati? Karena mereka mendapatkannya susah. Beda anak orang kaya sama orang miskin. Anak orang miskin kalau dia berduit, punya harta, sayang dia, karena dia mencarinya pontang-panting. Tapi kalau anak orang kaya suka-suka hatinya, karena dia tak berusaha dapat. Dulu dapat hadiah bapaknya. Beda sama orang-orang yang berusaha. Asal agama Islam, kemudian masuk Kristen, setelah itu masuk Islam tadi. Apakah diterima taubatnya? Innal ladzina amanu, beriman, summa kafaru, kafir, summa amanu, beriman, summa kafaru. Jadi masih ada kesempatan 2 kali. Amanu, beriman, summa kafaru, kafir, summa amanu, beriman, summa kafaru. Jadi gini asalnya Islam, amanu, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, masuk Islam lagi, diterima, terima. Kasih tahu sama dia, kau masih terima. Kalau mau murtad, kau murtad lah sekali. Mereka mencampakkan ke Sungai. 2. Kalau kita ingat seorang, kita ingat wajahnya, namanya, sifatnya, perangainya. Kalau kita ingat Allah ketika sholat, yang kita ingat itu apanya? Apa kita ingat tulisannya? Allah. Apanya kita ingat? Kalau tergambar bentuknya, terdengar suaranya, maka dia bukan Allah. 2 ayat membantah itu. Walam yakul lahu laisa kamitslihi syai'un. Sekarang ada namanya Islam tutup 9 lubang.
Islam tutup 9 lubang. Kata dia kalau ditutup 9 lubang ini nanti nampak Allah. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Yang 2 lagi cari sendiri. Nah, itu nanti kalau ditutup kata dia nampak berwarna-warni. Itulah Allah itu. Asal bersuara, berbentuk, berupa, berwarna, bukan Allah. Kalau datang nanti sedang berzikir, tiba-tiba datang dia bersorban, akulah Allah, setan. Kalau dia datang macam itu bagaimana? Meludah sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bukan meludah, itu berdarah. Meniup dengan sedikit air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzubika minallahi tamati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli hadin lama. Makanya jangan tegak di samping kiri orang. Kalau dia berdoa tidak siap habis buka gereja-gerejanya. Dia tidak berubah. Dan yang dibayangkan itu apa? Tidak membayangkan apa-apa. Makanya sholat itu muka terbuka. Sholat itu mata terbuka. Mana dalil sholat mata terbuka? Dari mana sahabat tahu Nabi buka sendal kalau matanya tertutup? Dari mana sahabat tahu bahwa cucu Nabi naik ke atas kalau matanya tertutup? Dari mana hadis mengatakan kalau datang 2 binatang, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Ular sama kalajengking. Bagaimana kita tahu ada ular kalau mata tertutup? Kalau tutup, begitu dibuka anaconda udah siap. Kalau mata terbuka, kalau mata tertutup tuh bayang macam-macam. Mata terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Konekkan sini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dah pejamkannya. Dibayangkannya Ka'bah. Habis itu nampak celak sama celik kuning. Tak ada dibayangkan apa-apa. Beda sama orang kafir. Dia lembah Yesus Kristus, Siddhartha Gautama, Mahabharata, Hanuman monyet. Islam tak ada membayangkan monyet dalam sholat. Orang agama Kristen ke gereja 1 kali dalam seminggu. Ada orang ngaku agama Islam tapi sholat di masjid 1 kali dalam seminggu. Apakah orang Islam ini sama dengan orang Kristen? Mirip. Laki-laki sholat ke masjid. Ingatkan dia, sampaikan dia, laki-laki sholat ke masjid. Karena Nabi selesai sholat, Nabi tanya, asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. La uhadiqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka, kata Nabi. Nah, jadi orang yang begini ini termasuklah ciri-ciri orang yang ke masjid. Ada orang Islam ni ke masjid. Ada orang Islam ni ke masjid cuma 3 kali. Pertama ke masjid waktu akad nikah. Kebetulan akad nikahnya di Masjid Agung Anur. Yang kedua waktu mati. Kebetulan jenazahnya dibawa ke Masjid Raudhatul Sholihin. Yang ketiga buang air kecil. Kemarin waktu liburan ke Sumbar, berapa kali singgah ke masjid. Keterangan kencing. Makanya kalau musafir kencing, ambil wudhu, sholat tahiyatul masjid sebentar. Tak usah pakai iftitah. Fatihah, ayat qul huwallah, rukuk, sujud, tahiyatul masjid. Tempat sujud bersaksi di hadapan Allah. Malu kita nanti di akhirat kencing. Sudahlah tak pernah ke masjid, jenazah dibawa juga ke masjid. Imam ni baik bukan main, didoakannya Allahumma fir lahu warhamhu. Habis selesai itu tanya pula lagi jemaah, apakah jenazah ni baik? Ini simpan kertasnya. Apakah jenazah ni baik? Tak baik. Kalau meninggalkan sholat subuh, zuhur dan seterusnya, apa hukumannya? Kafir. Buka buku saya 77 tanya jawab sholat, pertanyaan yang ke-77. Download gratis, print, cetak, tempel di dinding pengumuman masjid. Man tarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar, kafir. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang yang tak sholat itu kafir, maka dia tidak boleh disolatkan, tidak ditanamkan di kuburan kaum muslimin. Maka kalau ada orang tak sholat, tanya dia baik-baik. Friend, bro, jangan tersinggung ya. Kenapa? Kamu yakin tak sholatnya? Memangnya kenapa? Kalau memang kau tak sholat, nanti kami campakkan ke sungai. Kamu orang Islam, fardu kifayah 4 orang Islam. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu bagian Islam. Orang kafir kalau kita laksanakan tempat ini haram hukumnya. Bapak-bapak ketua BSM data dari sekarang, tanya keluarga yang tak sholat, biar ringan beban kita. Nah, ini penting. Bagaimana menjadwalkan
ketiga, bagaimana mau harta warisan sementara almarhum tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Bagaimana selanjutnya harta peninggalan almarhum tersebut? Kalau harta itu ada tinggal, maka dibagilah dia kepada istrinya 1/8 karena ada anak. Sisanya anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau tak ada wasiat, kalau ada wasiatnya untuk masjid, keluarkan wasiat. Tak boleh lebih dari 1/3. Kalau tak ada wasiat, tak perlu. Kalau anak-anak mau bersedekah, bagus. Setelah dibagi harta warisan, maka sedekahkanlah ke masjid, belikan semen, belikan batu. Ini untuk almarhum bapak kami. Kalau abang-abangnya mau, adik-beradik, ramai-ramai kolektif, bagus. Kalau tak mau, sendirian saja. Sedekah untuk orang meninggal dunia sampai berdasarkan hadis riwayat dari Sa'ad. Ummi matat, mak saya mati. Apa atas sedekah anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, boleh. Hadirilah tausiah hari Selasa 12 Januari di Masjid An-Najah jam 2 sore, ibu-ibu. Masjid An-Najah hari Selasa, penceramah Ustadz Abdul Somad. Balihonya sudah ada. Tadi ada jamaah ngasih tahu, Ustadz besar foto saya tengok situ. Ya, tak ada tulisan coblos nomor 1 dah. Apakah ada amalan bid'ah hasanah Imam Syafi'i yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Apakah ada amalan bid'ah hasanah Imam Syafi'i yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Tak tahu saya. Saya tidak meneliti satu-satu mana bid'ah hasanah Imam Syafi'i dilakukan sahabat atau tidak. Pokoknya asal ada dalil tak dapat dikatakan bid'ah. Asal ada dalil maka tidak boleh disebut bid'ah. Tanya perbuatan itu, apa dalilnya? Saya tak meneliti. Ini perbuatan kata Imam Syafi'i bid'ah hasanah, tak pernah dilakukan sahabat. Karena tidak mesti disyaratkan dilakukan sahabat, tak mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Asal ada dalilnya, maka perbuatan itu tidak boleh disebut bid'ah. Karena kalau sudah bid'ah, otomatis dhalalah. Kalau sudah dhalalah, otomatis finnar. Na'udzubillah. Ustaz, mohon dinasihati kami. Ada di antara jamaah kami, hubungan dia kepada Allah sangat luar biasa rajin. Sementara hubungan dia kepada manusia kurang, bahkan saling benci selama bertetangga. Oh, tak bisa. Duriban alaihi muzillatu aina masudifu illa bihablin minallah wa hablin. Tak ada hubungan baik, hubungan dengan Allah kalau hubungan sama manusia. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan ampuni. Tapi kalau sesama manusia, kemana kita mau minta maaf? Mana mau minta maaf? Maka tetangga, saya hari raya Idul Fitri, tetangga keliling itu saya datang. Tak mesti tunggu dia datang, kita datang. Mohon maaf lahir batin, mohon lahir batin, mohon lahir batin. Dia mau maafkan, itu terserah dia. Dia mau lempar periuk ke pintu, itu terserah dia. Yang penting kita hubungan sudah baik. Hina kita di hadapan manusia, tak apa-apa. Ustaz ngapain minta maaf? Kita punya silap, banyak salah, banyak dosa. Kapan Ustaz minta maaf sama jamaah? Setiap mau selesai pengajian. Demikianlah tausiah ini. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Nah, itu asal sudah saya sebut itu. Habislah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada hubungan baik sama manusia, tak ada hubungan baik sama Allah kalau tidak sama manusia. Makanya Nabi Muhammad itu hubungan kepada sama manusianya amat sangat baik. Saya pribadi tak maksud, saya tak suci dari dosa. Kalau ada saya silap, salah, menyinggung perasaan Bapak Ibu, datang langsung. Pak Ustaz, cakap Ustaz itu tadi tersinggung betul saya. Saya tak ada nyinggung Ibu. Ustaz memang tak ada nyinggung saya tersinggung. Bisa saja terjadi. Makanya selalu di akhir mungkin ada tutur kata, cakap, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.